السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، saya akan membawakan sebuah hadis yang kemudian akan saya jelaskan fawaid atau faedah-faedah sebagiannya dari hadis tersebut. Hadis yang sangat besar sekali yang diriwayatkan dari beberapa jalan, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Hadis tersebut dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala جاء أعربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, datang seorang A'rabiyun, setiap orang yang tinggal di desa, baik orang Arab maupun orang Ajam, asing. Kemudian ia kencing di ujung atau di tepi masjid. Lalu orang banyak manusia ingin mencegahnya. Dalam riwayat yang lain, membentaknya, mah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, melarang para sahabat
yang akan mencegah A'rabiyun yang sedang kencing itu. Maka setelah selesai dari kencingnya, setelah ia menyelesaikan kencingnya, setelah selesai dari kencingnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membawa seember air lalu dituangkan di atas kencing itu untuk membersihkan kencing itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan Anas bin Malik, dan lafaz yang saya bawakan salah satu dari riwayat Bukhari. Adapun dalam lafaz Al-Imam Muslim lebih panjang lagi. Di mana selesai dari kencing, kemudian disiram air kencingnya, dibersihkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dia dan menasihatinya, mengajarkannya bahwa masjid ini tidak patut, yakni tidak boleh untuk kencing dan kotoran, tapi dia untuk zikir kepada Allah dan salat dan qiraatul Quran. Ya. Ini dalam lafaz Muslim. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, tidak oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah. Ada ziyadah, tambahan lafaz. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat mengganggu atau menghentikan kencing A'rabiyun ini, setelah selesai semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Fa innama bu'ithtum muyassirin wala bu'ithtum mu'assirin." Hanya saja kamu ini diutus untuk memudahkan, tidak untuk mempersukar, tidak untuk menyusahkan, tidak untuk mempersukar. Fa innama bu'ithtum muyassirin wala bu'ithtum mu'assirin. Al-Imam Ibn Khuzaimah memberikan ziyadah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi dinikum yusrun." Sesungguhnya di dalam agama kamu terdapat kemudahan. Al-Imam Ibn Majah memberikan ziyadah lagi, tambahan lafaz, keterangan. A'rabiyun itu berkata bahwa Nabi tidak memarahinya, tidak membentaknya, dan ia paham apa yang diajarkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah dengan lafaz yang panjang sekali. Kisahnya dari awal. A'rabiyun ini masuk ke dalam masjid. Kemudian salat 2 rakaat. Lalu dia berdoa dalam salatnya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kepada yang selainnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis ini. Tidak selengkap riwayat Abu Daud. Dan A'rabiyun ini sebelum kencing di masjid, dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya riwayat Abu Daud lengkap dari awal sampai akhir kisah A'rabiyun ini. Dia masuk masjid, kemudian berdoa seperti tadi, selesai solat, dia masuk masjid, solat, kemudian berdoa dalam solat seperti tadi, selesai solat, dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad tahajjarta wasi'an. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang luas sekali. Pintu apa? Pintu rahmat. Kemudian selesai itu dia kencing di ujung masjid. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan kisah yang terpisah, kisah kencingnya dan kisahnya di dalam salat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berdoa seperti tadi. Dia berdoa seperti tadi. Inilah beberapa lafaz hadis A'rabiyun yang kencing di masjid. Dari jalan 2 orang sahabat, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dan ada lagi beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Tapi sanadnya dhaif. Di dalam hadis yang mulia ini keluar sejumlah hukum, pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya pertama, bahwa air kencing itu najis. Kencing manusia, kecuali bayi laki-laki yang masih menyusui sebelum memakan sesuatu, makan makanan selain dari ASI. Yang kedua, bahwa najis dapat dihilangkan hanya oleh air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil air dan menyiram ke air kencing tersebut sehingga hilang najisnya. Yang ketiga, orang yang tidak mengerti,
yang belum mengetahui diberi uzur. Uzur terhadap orang yang tidak tahu, yang belum mengerti. Karena hujjah itu syarat seseorang dikenakan sanksi setelah sampainya keterangan hujjah pada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan ia paham apa yang dijelaskan. Ada kalanya seseorang sampai hujjah tapi tidak paham, sampai keterangan tapi tidak paham, maka harus paham. Hadis yang mulia ini bersama saudara-saudaranya yang lain dari hadis-hadis yang sahih menjelaskan kepada kita uzur, diberi uzur bagi mereka yang tidak atau belum mengetahui. Yakni tidak dikenakan dosa, tidak dikenakan hukuman. Karena seseorang dikenakan satu hukuman dosa apabila dia mengerjakannya dan dia telah mengetahuinya, dan dia sadar dalam melaksanakannya, dan atas pilihan dia, bukan karena kebodohan, bukan karena kekeliruan, bukan karena dipaksa. Yang keempat, bersikap lemah lembut di dalam mengajarkan, mendakwakan orang-orang yang tidak mengerti. Walaupun kadang-kadang timbul keanehan-keanehan dari kelakuan mereka, baik perkataan atau perbuatan mereka. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada zaman kita sekarang ini. Apalagi pada zaman kita sekarang ini. Dakwah harus disebarkan. Ad-da'wah ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Karena pada masa sekarang, pada zaman kita hidup, garib, asing Islam. Islam asing oleh pemeluknya sendiri. Lihat ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang awam dari kaum muslimin. Berbeda ketika beliau menegur Mu'adz bin Jabal. Atau Ubay bin Ka'ab. Dan lain-lain. Ditegur dengan keras.
Karena mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki ilmu. Tapi mereka yang tidak mengetahui, seperti A'rabiyun yang kencing di masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan baik, mengajarkan dengan lemah lembut. Yang kelima, mengajarkan orang sehingga ia paham. Sehingga ia paham. Tentunya ini harus dengan bahasa, dengan cara yang dapat dipahami oleh orang. Karena dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, orang ini paham apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, berdasarkan hadis yang mulia ini, bersama hadis-hadis yang lain, keluar kaidah memilih sesuatu yang mudaratnya lebih kecil kalau berhadapan dengan dua mudarat. Kalau berhadapan dengan dua mudarat, salah satunya harus dilakukan, dikerjakan, maka pilih yang paling kecil, yang terkecil di antara keduanya. Akhafud dararain. Ketika Arabiyun ini sedang kencing, sahabat mencegahnya, ingin mencegahnya, ingin menghentikan Arabiyun itu. Dan kalau ini terjadi dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mudarat yang ditimbulkan lebih besar, bahkan jauh lebih besar dari sekedar kencing di masjid. Pertama, memudaratkan orang yang sedang kencing ini. Yang kedua, orang yang mencegah A'rabiyun, para sahabat yang sedang kencing ini, tentu air kencingnya mau tidak mau akan mengenai para sahabat juga. Yang ketiga, kencingnya tidak di satu tempat, tapi akan kemana-mana. Akan kemana-mana. Tadinya di satu tempat. Yang keempat, tertanam rasa benci barangkali di hati A'rabiyun ini. Dan dia tidak akan menerima atau mau menerima, tidak akan mau menerima pengajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih mudarat yang lebih kecil. Biarkan dia kencing. Selesai baru disiram. Karena ini mudaratnya lebih kecil dari dicegah. Tapi sekaligus hadis ini pun menunjukkan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi yang ketujuh, yang kedelapan, bahwa dalam mencegah sesuatu yang munkar
seorang harus paham, harus memiliki ilmu, harus paham bahwa yang orang kerjakan itu adalah satu kemungkaran. Dia harus dapat melihat apakah kalau dia mencegah akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Kalau iya, maka tidak boleh. Kalau dapat dihilangkan, iya, atau mengurangi kejahatan, atau dapat mengurangi kemungkaran. Yang kesembilan, hadis ini jadi dasar bersama hadis-hadis yang lain dari tasfiyah dan tarbiyah. Bagaimana tasfiyah Nabi dan tarbiyah Nabi. Yang ke-10, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Rahmat Allah luas. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur A'rabiyun ini yang berdoa dalam salatnya, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun bersama kita. yakni rahmatmu hanya khusus untukku dan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lain. Nabi katakan, engkau telah menutup pintu yang luas rahmat Allah. Rahmat Allah luas sekali. Yang ke-11, boleh berdoa dalam salat. Yang ke-12, bahwa masjid tempat yang bersih, tempat yang bersih yang tidak patut dikotori dan tidak boleh dikotori, seperti dengan kencing, dengan kotoran lain secara umum. Itu di antara beberapa pelajaran yang diterangkan oleh para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa di dalam hadis, di dalam mempelajari hadis, terdapat segala sesuatunya. Di dalam hadis ada segala sesuatu, karena dia sebagai pentafsir Al-Quranul Karim. Apa yang kita mau cari dalam hadis ada. Tentang akidah ada. Ibadah ada. Jual beli dan seterusnya ada.
maka itu kita harus memperbanyak membaca hadis. Membaca hadis selain Al-Quran tentunya. Karena kita hidup di zaman, khususnya di negeri kita ini, timbul kelompok atau firqah yang menjadikan akal-akal mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau memakai hadis, bukan karena mereka menolak hadis seperti inkaru sunnah, tidak. Tapi tidak mau atau tidak pernah mereka pergunakan. Karena itu kaum muslimin harus giat mempelajari hadis, memperbanyak membaca hadis. Ya di Bukhari, di Muslim, di Musnad, di Abu Daud, banyak sekali kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang telah jadi, sehingga perbendaharaan hadisnya sangat banyak dan luas sekali. Barangkali ini yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Silahkan bersoal jawab dengan saya.